Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak ya di pembelajaran kali ini, pembelajaran matematika di minggu ini gitu. Sebelumnya gimana, pada sehat? Alhamdulillah kalau pada sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat terus menerus ya, keadaan bugar sehingga kita masih terus bisa belajar bersama-sama gitu. Apalagi nanti mungkin kita akan tatap muka, semoga bisa secepatnya gitu ya. Lalu selanjutnya mungkin kita absen dulu nih, siapa yang nggak hadir ya? KM, siapa yang nggak hadir KM? Nggak tahu. Oh, ada semua. Oh ya udah, ya kalau ada semua ya. Eh, kita mulai aja ke pembelajarannya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Sebelum berdoa dipersilakan. Berdoa cukup kan? Mungkin kita mulai aja. Nah, sekarang di minggu ini kita akan membahas masih sama dengan minggu lalu, yaitu tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Di minggu ini kita akan fokus di pengayaannya ya, atau kenapa disebut pengayaan, karena kita hanya fokus di penggunaan alat peraga untuk mengimplementasikan hasil belajar kita minggu lalu, khususnya pada materi atau metode determinan untuk memecahkan masalah sistem persamaan linear 3 variabel. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk mematenkan atau menambah pemahaman bagaimana sistem metode determinan pada penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel pada alat peraga yang dinamakan PD atau PPT determinan. Kenapa sih namanya PPT determinan? Kan sebenarnya Bapak ambil PD SPLTV ini dari ada namanya alat peraga yang konvensional dibuat dari papan, namanya papan determinan ya. Cuma mungkin karena kita online dan masih Zoom seperti ini, mungkin akan lebih efektif apabila Bapak implementasikan atau curahkan bentuk papan determinan ini ke dalam PPT gitu. Tapi bentuknya tetap sama gitu. Hanya mungkin Bapak ubah bentuk dari papan ke PPT gitu ya. Bapak masukkanlah ke PPT gitu. Bapak terapkan di PPT ini. Jadi namanya berubah dari PADE menjadi dari PADE kan papan determinan menjadi PD, PPT determinan. Yaitu alat peraga yang digunakan untuk menyelesaikan SPLTV dengan metode determinan. Coba sebelumnya kita review dulu nih. Kemarin kan kita udah membahas tentang apa aja. SPLTV itu pemecahan masalahnya menggunakan metode apa aja? Pertama ada eliminasi, betul. Lalu substitusi, ya. Terus determinan, ya. Satu lagi? Ya, apa satu lagi? Ayo. Satu lagi itu tadi ya, kan tadi ada substitusi, eliminasi. Nah, tadi itu kombinasi antara eliminasi dan substitusi. Seperti itu ya. Nah, coba kita masuk lanjut ke ini alat peraga seperti ini. Nah, ini bentuknya kan seperti papan ya. Papan determinan itu seperti ini, papan ya. Yang bulat-bulat ini sebagai nanti koefisiennya. Koefisiennya. Nanti ini garis ini tanda pembagi, nanti ini hasil determinannya. Yang hitam ini panah ini sebagai arah hasil kali. Nanti kan diagonal antara diagonal kan dikalikan ya, diagonal utamanya atau diagonal lainnya dikalikan, digunakan nanti ada pembagiannya kan seperti itu. Nah, yang hitam bulat yaitu konstantanya atau hasil dari model matematikanya dari setiap sistem persamanannya. Ini yang hitam yang hasil untuk kenapa hitam ini seperti ini untuk nanti menggantikan variabel yang ada di determinan ini gitu ya. Kan nanti nyari determinan itu, misalkan determinan X, berarti X-nya diganti oleh hasilnya kan. Nah, jadi ini hitam ini untuk sebagai nanti ditutupi ya, gitu. Menutupi yang X-nya jadi ketahuan. Yang mana yang digantinya, hasil kaliannya berubah seperti apa, seperti itu ya. Oke, mungkin biar langsung lebih paham kita langsung ke ini ya. Langsung ke contoh soal. Aldi, Ajar, dan Hafiz pergi ke toko peralatan sekolah. Di sana, Aldi membeli 3 buah penghapus, 1 pensil, dan 2 buku tulis dengan membayar 17.000. Sedangkan Ajar membayar 26.000 untuk 4 penghapus, 3 buku tulis, dan 2 pensil. Hafiz membeli 2 penghapus, 1 pensil, dan 1 buku tulis dengan harga 11.000. Berapa harga masing-masing barang, yaitu penghapus, pensil, dan buku tulis? Oke, penghapus kita tandai atau kita ubah menjadi variabel X, pensil Y, dan Z buku tulis. Didapat model materinya seperti ini. Yang Aldi itu kan 3 penghapus, 1 pensil, 2 buku
tulis. Jadi 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 17.000. Ribunya kita kuring aja biar nggak terlalu besar angkanya ya. Kalau ajar 4X plus 2Y plus 3Z sama dengan 26.000. Dan Hafiz yaitu 2X plus Y plus Z sama dengan 11.000. Oke, lanjut. Oke, tadi kan udah ada contoh soalnya ya. Didapat apa tadi modal matematikanya? Yang pertama 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 17, 4X ditambah 2Y tambah 3Z sama dengan 26, dan 2X ditambah Y tambah Z sama dengan 11. Nah, kita masukkan hasil-hasilnya ini 17, 26, dan 11 ini ke yang bulat hitam. Kenapa? Karena tadi kan udah dijelaskan ya tadi. Nah, yang hitam itu konstantanya atau hasil dari setiap persamaannya. Didapat 17, 26, 11. Nah, lalu yang X ini tiap variabelnya tiap itunya diganti ke koefisiennya itu oleh yang X itu warna hijau, yang Y itu warna biru, dan Z itu warna pink. Berarti ini kan 3X ke sini, nah ini 3, ke bawah juga 3 ya. Lalu 4X, X-nya 4, 2X, X-nya 2. Selanjutnya Y juga sama, 1, 2, 1, Y Z-nya 2, 3, 1, 2, 3, 1. Nah, yang ini apa? Yang hijau sebagai apa coba? Biar ngal ini gampang, kan nanti kita akan mengalihkan tiap diagonalnya kan. Jadi ini kita tambahkan yang kanan itu 2 X sama Y gitu kalau di sini. Nanti kan berubah juga kalau misalkan X-nya diganti, Y-nya diganti oleh hasil yang hitam ini, nanti akan terlihat gitu ya. Nah, yang pertama harus kita cari apa? Determinannya ya. Kan kalau misalkan nyari X apa? Dx per D. Sedangkan dy per D. Dz per D. Berarti yang D itu tidak berubah kan? Yang bawah itu. Makanya kita langsung simpan aja yang bawah. Nggak diganti-ganti. Kita coba hasilkan dulu yang bawah. Didapat diagonal yang pertama kan diagonal utama yang merah ya. Ke bawah ini yang pertama 3 kali 2. 1 kali 1, 6. 1 kali 3 kali 2, 6. 2 kali 4 kali 1, 8. Lalu diagonal yang lainnya 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 1 kali 3 kali 3, 9. 1 kali 4 kali 1, 4. Nah, ini determinannya. Ini nggak usah diubah-ubah ya, yang bawah ini. Nah, lalu kita ingin mencari X yang pertama ya. Kita cari X, maka kita ubah yang X ini oleh hasilnya atau konstanta ini yang warna hitam. Nah, kita tutupi oleh warna hitam, kita ganti ya sebenarnya ini. Nah, kita ganti yang X-nya oleh warna hitam. Berarti didapat berapa? Coba. Didapat maka didapat yang pertama ini apa? Diagonal utama atau diagonal merah ini 17 kali 2 kali 1. 34. Lalu 1 kali 3 kali 11. 11 kali 3, 33. Lalu yang lainnya 2 kali 26. 52 ya. 52. 52. Lalu diagonal yang lainnya 11 kali 2 kali 2. 11 kali 2 atau 11 kali 4 berapa? 44 ya. 44. Lalu yang lainnya ini 1 kali 3 kali 17. 17 kali 3 berapa ya? 51 ya. 51. 51. Lalu yang lainnya 26 kali 1. Berarti sini 26. Nah, kan udah nih. Ada semua versi kotak-kotaknya ya. Baru kita hasilkan. Yaitu diagonal utama dikurangi diagonal yang lainnya. Itu gitu kan? Yang kemarin kita pelajari apa? Diagonal utama dikurangi diagonal lainnya. Nah, berarti didapat 34 ditambah 33 berapa? 34 tambah 33 sama dengan 67. 67 ditambah 52 sama dengan 119. Lalu 119 dikurangi 44. 44 dikurangi 51 dan dikurangi 26. 26. Sama dengan dihasilkan apa? 24 kali 26 dihasilkan negatif 2. Berarti ini kita masukkan di sini yang pertama. Ini kan dx per d ya. Ini itu kan nyari x. Nyari x berarti didapat dx-nya berapa? Determinal x-nya tadi 24 kali 26 negatif 2 ya. Negatif 2. Maka nah, baru kita cari determinannya. Salah. Harusnya dari determinannya dulu ya. Tapi nggak apa-apa. Determinannya kan sama semua ya. Kita cari sekarang.
6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 8, 20. 20 kali 8, 12. 12 kali 9, 3. 3 dikali 4, negatif 1 ya. Benar nggak? Coba 8 kali 8, 0. 12 dikali 4, apa 12 kali 4? 8. 8 kali 9 sama negatif 1. Nah, berarti kita di sini negatif 1 ya. Negatif 1. Nah, ini berarti bawahnya kita langsung aja masukin semua negatif 1 ya, determinannya, D-nya. Negatif 1. Nah, ini X. Berapa negatif 2 dibagi negatif 1 sama dengan 2 ya, bener? 2 kan? Nah, berarti X-nya sama dengan 2. Lanjut, kita ke nyari sekarang nyari Y. Berarti Y itu diganti atasnya menjadi DY per DY per D ya, jadi Y. Nah, ini kita nyari Y sekarang. Kita hapus atasnya dulu, hapus, Nah, seperti tadi kita, kalau tadi ya kalau ada X per D, kalau ada X itu yang ditutupi apa? Atau yang diganti variabel X-nya. Berarti kalau D, variabel Y-nya. Oke, kita ganti ya. Kita ganti. Ini kita ganti juga. Kita ganti ke variabelnya, menutup variabel Y atau menggantikan variabel Y. Nah, berarti didapat apa? Yang pertama, diagonal utama yang pertama, 26 kali 3. Diagonal utama yang pertama ini ya. 26 kali 3, berapa ayo? 26 kali 3, berapa? 72 ya? Ya enggak? 26 kali 3 sama dengan 78. 78, masih 72. 78, lanjut 17 dikali 3 kali 2. Berapa? 17 kali 3 kali 2, 7, atau 17 kali 6 ya? Sama dengan 102. Oke, betul. Lanjut, berapa ya? 2 dikali 4 dikali 11. Berapa? 11 kali 8. Berapa? 11 kali 8? 88 ya. 88. Lanjut ke diagonal yang lainnya. Diagonalnya berarti 26 dikali 2 kali 2. 26 kali 4 berapa? 26 kali 4 berapa? 104 ya. 104. Lanjut 11 dikali 3 kali 3 atau 11 kali 9. 99 ya. Oke. Lanjut 17 kali 4. Jadi berapa 17 kali 4? 17 kali 4 sama dengan 17 kali 4 berapa? Bisa nggak tahu 17 kali 4 berapa? 60? 68, betul, 68 ya. 68. Nah, didapat nih, udah DX-nya didapat nih. 78 ditambah 102 ditambah 88 dikurangi 104 dikurangi 99 dikurangi 68 ya. Maka didapat ini Y-nya. Y-nya itu berapa? DX-nya berapa? D-nya? D-nya berarti dihasilkan 78 ditambah 102 ditambah 88 dikurangi 104 dikurangi 99 dikurangi 68 didapat apa? Negatif 3 ya, negatif 3 ya. Oke, betul sekali. Negatif 3 kita masukkan ke sini. Maka didapat Y-nya itu berarti hasilnya 3. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke variabel Z ya, variabel Z. Nah, untuk variabel Z ini kita tinggal ubah atau kita tutupi seperti tadi. Kalau tadi kan X sama X-nya diganti. Kalau nyari X berarti yang di DX itu variabel X-nya ditutupi oleh hasilnya atau konstantanya, berarti kita Z juga sama. Kita tutupi hasilnya atau kita ganti dengan konstantanya. Didapat, maka 3. Seperti biasa kita hitung diagonal utamanya dikurangi diagonal yang lainnya. Yang pertama ada 3 kali 2 kali 11. 3 kali 2 berapa? 6 ya. 3 kali 2 6, berarti 3 kali 2 6 kali 11.
66, betul. Oke, lalu lanjut 26 dikali 2 kali 1. 26 kali 2 berarti 52. Lanjut 17 kali 4 berapa? 60, 68. Nah, lalu kita ke diagonal yang lainnya. 17 dikali 2 kali 2 atau 17 kali 4 berapa? 68. 26 dikali 3, 26 kali 3 sama dengan 78. Lalu 11 kali 4, 44. Nah, didapat jadi DZ-nya itu 66 ditambah 52 ditambah 68 dikurangi 68 dikurangi 78 dan dikurangi 44. Didapatkan hasilnya berapa? Sama dengan 66. 68 dikurangi 88 coret. 66 dikurangi 78. Dapat negatif 4 ya. Nah, didapat berarti DZ-nya itu negatif 4. Berarti Z sama dengan DZ per D. Negatif 4 dibagi negatif 1 sama dengan 4. Nah, maka didapatkan hasilnya apa? X sama dengan 2 atau 2000 ya. Kita kan tadi dalam ribuan, cuma kita perkecil dulu, ribuannya hapus. X-nya itu 2000, Y-nya itu 3000, dan Z-nya itu 4000 ya. Maka didapat kesimpulan jadi harga dari penghapus pensil dan buku tulis masing-masing adalah 2000, 3000, dan 4000. Gampang ya? Gampang, bisa semua? Makin paham ya kalau pakai alat peraga ini? Oke, alhamdulillah kalau makin paham. Semoga semuanya bisa paham gitu ya. Kalau ada yang tanyain nggak? Coba. Ada yang tanyain? Nggak ada? Nggak ada yang tanyain? Oh, itu Pak kenapa nutupin? Tadi kan Bapak udah bilang ya. Nah, ini hitam-hitam ini tuh untuk menutupi atau mengganti. Kan kalau misalkan nyari determinan. Misalkan nyari, kan kita udah dapat kotak-kotak ini kan. Nah, kalau nyari DZ berarti apa yang diganti? Z-nya kan diganti oleh ini. Kan itu yang hitam itu konstantanya. Ya kan? Kalau X diganti, X-nya yang X diganti, kalau yang ini diganti, kalau yang Z-nya diganti. Seperti itu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, Bapak tutup. Mungkin ya kita simpulkan dulu. Bapak simpulkan dulu. Nah, hari ini kita belajar tentang alat peraga PD atau PPT determinan, guna untuk menambah pemahaman terkait metode determinan dalam penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Mungkin gunanya alat peraga ini sebagai peningkat pemahaman ya, bukan untuk mempercepat hitungan, tapi peningkat pemahaman siswa terhadap metode determinan dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, mungkin untuk menambahkan pemahaman lagi, Bapak tugaskan ya untuk kalian semua, pakai kelompok yang kemarin, 5 kelompok kemarin, setiap kelompok membuat papan determinan. Kalau ini kan Bapak PPT determinan, diambil dari alat peraga papan determinan. Bentuknya sama seperti ini semua ya, cuma kalian ubah ke dalam papan. Kalian terapkan ke dalam papan. Atau ke dalam styrofoam lah, nggak apa-apa ya. Untuk sementara. Mungkin kalau bagus ke papan agar kuat dan tahan lama. Oke, mungkin itu tugasnya. Akhirul kalam, kita ucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.